Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer dan seluruh Bapak Ibu P3K yang sedang dibahas di Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu mengenai peralihan status P3K menjadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, pada pertemuan ini adalah merupakan hal penting sebagaimana yang telah dibahas oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia di Komisi 10 DPR RI bahwa konversi P3K jadi PNS begini hasil perjuangan yang disampaikan oleh Persatuan Besar PGRI di Komisi 10 DPR RI. Ini dia 6 rekomendasi strategis Persatuan Besar PGRI. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, bagaimana konversi P3K menjadi PNS, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Bapak Ibu, ini merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer dan para P3K yang sudah dibahas di Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 2025. Disampaikan bahwa Komisi 10 DPR RI dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia benar-benar memperhatikan kesejahteraan para P3K ini dan keberlangsungan masa kerja menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu, para guru dan tenaga kependidikan, kemudian Ikatan Pendidik Nusantara dan Persatuan Besar PGRI ini dibahas Bapak Ibu di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 14 Juli 2025. RDPU mengangkat isu krusial, yakni peralihan status aparatur sipil negara. Dalam arti, ASN P3K menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, serta perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mayesti Wijayati, menegaskan urgensi penyelesaian status kepegawaian guru. Negara tidak boleh terus menunda penyelesaian masalah kepegawaian guru. Mereka bukan hanya mendidik, tetapi menjaga peradaban, tegasnya. Ini adalah satu ketegasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. PGRI minta jalur konversi P3K ke PNS. Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Guru Profesi Persatuan Besar PGRI, Maharani Siti Sopia, dalam RDPU tersebut menyampaikan pentingnya pembukaan jalur transisi dari P3K menjadi PNS. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti besar harapan bahwa para P3K dialihkan menjadi pegawai negeri sipil. Ia menekankan bahwa beban kerja yang ditanggung guru P3K sejatinya tidak jauh berbeda dengan PNS, namun status dan hak mereka belum setara. Harus dibuka ruang konversi dan transisi bagi guru P3K yang sudah lama mengabdi, berprestasi, dan memiliki kontribusi nyata di lapangan, ujar Maharani. Ia juga menyoroti diskriminasi yang masih terjadi, seperti absennya jaminan pensiun, jenjang karir terbatas, hingga jaminan sosial yang tidak otomatis diberikan. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun skema penguatan P3K agar setara dengan PNS, termasuk di dalamnya hak pensiun
dan pengembangan karir. Bapak Ibu, tentu itu adalah merupakan hal penting yang sedang dibahas di Komisi 10 DPR RI dan itu sudah dibicarakan pada tanggal 14 Juli Bapak Ibu. Perlindungan hukum dan undang-undang khusus untuk guru honorer. Selain konversi status, Persatuan Guru Republik Indonesia juga mendesak perlindungan hukum yang setara bagi guru honorer. Mereka menilai bahwa kesejahteraan, mutasi, hingga perubahan status tidak bisa dilepaskan dari aspek perlindungan yang bersifat struktural. Kami meminta adanya jaminan perlindungan guru setingkat undang-undang karena selama ini tidak sedikit guru honorer yang tidak terlindungi secara hukum ketika mengalami mutasi atau pemutusan hubungan kerja tandas marani. Jadi semua yang disampaikan Bapak Ibu dengan tegas ini demi pemilihan nasib para P3K sehingga dialihkan menjadi PNS melihat satu dan lain hal agar P3K dan PNS itu sama. Tentu itu juga merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yang sedang diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Terutama para honorer yang telah ikut seleksi P3K tahap 2, formasi tahun anggaran 2024 yang baru dilaksanakan 2025, berarti harapan besarnya dialihkan menjadi PNS. PGRI juga menyarankan kebijakan diferensiasi agar peluang konversi status difokuskan untuk profesi strategis seperti guru dan tenaga kesehatan di wilayah 3T, dalam arti mereka berada di wilayah daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Seterusnya, rekomendasi strategis pengurus besar PGRI. Dalam forum RDP tersebut, PB PGRI secara resmi mengajukan 6 rekomendasi utama. Yang pertama, peralihan status P3K ke PNS bagi guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdi terus-menerus di sekolah negeri. Yang kedua, revisi Undang-Undang ASN agar memberi ruang afirmasi serta pengakuan terhadap dedikasi guru. Yang ketiga, penguatan perlindungan hukum terhadap guru honorer dan ASN non-PNS. Yang keempat, penyetaraan hak dan kesejahteraan antara P3K dan PNS, termasuk tunjangan kinerja, pelatihan, dan jenjang karir. Yang kelima, moratorium rekrutmen honorer baru yang digantikan oleh formasi ASN tetap. Yang keenam, pembangunan sistem satu data nasional guru dan tenaga kependidikan untuk efisiensi manajemen aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, di sini juga ada satu hal penting yang merupakan pandangan, sehingga di sini juga dipaparkan pandangan lengkap Dr. Sumardiansyah, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, sekaligus Ketua Asosiasi Profesi Kepegawaian Sekolah APKS Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma MPD turut menguatkan rekomendasi tersebut dengan menggarisbawahi 3 langkah utama. Yang pertama, mendorong implementasi pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang memberi mandat pengangkatan guru honorer dalam database PKN dan Dapodik menjadi P3K. Yang kedua, ia menyarankan penerbitan peraturan pemerintah khusus mengenai manajemen P3K agar memiliki kepastian hukum dan status. Yang ketiga, Sumardia menekankan pentingnya revisi Undang-Undang ASN yang secara eksplisit mengatur klausul alih status dari P3K ke PNS dengan dasar pengalaman kerja dan kinerja. Seterusnya Bapak Ibu mengenai komitmen politik dan regulasi. Ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan
dukungan penuh. Komisi akan membentuk panitia kerja atau panja lintas sektor untuk mendorong terbitnya regulasi teknis yang berpihak pada guru. Pertemuan lanjutan dengan Kementerian Pan-RB, Kemendikbudristek, dan BKN juga dijadwalkan guna membahas tindak lanjut implementasi hasil RDPU tersebut. RDPU ini menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih karena pemerintah Indonesia dengan susah payah telah mencoba untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian berbagai persoalan guru dan tenaga kependidikan, meskipun sampai dengan hari ini belum tuntas. Ini kata Unifa dikutip Pojok1 ID dari YouTube TVR Parlemen pada Senin 14 Juli 2025. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti sangat kita yakini bahwa perjuangan pemerintah, demikian juga dengan perjuangan PGRI untuk mengalihkan status P3K menjadi pegawai negeri sipil. Dari wacana menuju kebijakan, perjuangan ini akan terus dikawal oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia dan Komisi 10 DPR RI demi terwujudnya keadilan struktural, kesejahteraan, dan perlindungan hukum yang layak bagi pahlawan pendidikan Indonesia. Demikian informasinya. Semoga apa yang sedang dipikirkan dan sudah dibahas di Komisi 10 DPR RI, peralihan status P3K menjadi PNS, menjadi realita bagi kesejahteraan dan ketentuan status ASN P3K dengan pegawai negeri sipil. Terima kasih.